Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman. Celakalah bangun kehidupan di atas dasar ketidakadilan. Ini saya coba nanti akan jelaskan itu. Jadi sekali lagi, celakalah bangun kehidupan di atas dasar ketidakadilan. Nah, ini saya coba buka teman-teman, dari saya dapat impresi dari Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayatnya 15 sampai 20 teman-teman, 15 sampai 20. Nah, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, gitu, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan, teman-teman. Membeli tanah dengan upah kejahatan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar, teman-teman." Ini cerita waktu itu, cerita Yudas Iskariot yang bunuh diri, teman-teman, karena mencelakai, membocorkan, ya, mengkhianati Yesus, akhirnya menyesal dan akhirnya bunuh diri gitu. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, "Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Nah, kalau teman-teman menyimak apa yang dikatakan firman gitu. Contoh tadi ayat 16 aja, teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16 aja. "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Gitu. Jadi ini teman-teman, ini satu bukti gitu, bahwa apa yang ditulis di dalam kitab suci itu adalah seperti buku semacam apa ya, kalau di dalam buku Tiongkok zaman dulu itu ada yang disebut apa, tungsu atau apa gitu. Jadi buku kehidupan, teman-teman, seperti buku ramalan gitu. Jadi di sini kan dinyatakan bahwa kitab suci pun sudah menyampaikan gitu bahwa akan terjadi ini dan itu gitu. Nah, ini kan sama aja. Jadi kita sebenarnya hidup itu, kalau memang kita percaya Tuhan, kitab suci ini sudah menjadi seperti buku tungsunya orang Tiongkok. Bahkan ini komplit sekali, teman-teman. Dan ajaibnya, buku kehidupan ini bisa berlaku untuk setiap manusia gitu, setiap orang. Padahal kitab sucinya satu, teman-teman. Tapi karena ini Tuhan gitu, karena ini Tuhan yang buat, sehingga isi dari kitab suci ini bisa berlaku untuk semua manusia gitu. Kalau yang saya cerita kitab dari Tiongkok, kitab kehidupannya dari Tiongkok itu nggak bisa, teman-teman. Jadi satu orang, cuma satu orang gitu. Jadi misalnya dari mulai tanggal lahirnya, dari jam lahirnya gitu, dia urut, nanti dia bikin buku satu kehidupan. Itu bayarnya mahal, teman-teman, mahal sekali gitu. Katanya saya dengar, katanya yang bisa bikin itu di Tiongkok atau di Hong Kong, katanya Hong Kong bisa bikin seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kenapa kita tidak percaya akan firman Tuhan aja gitu, bahwa memang yang kitab suci itu adalah buku kehidupan kita. Jadi kalau mungkin bagi Nasrani, ya Alkitabnya menjadi buku kehidupan kita yang Nasrani. Sebaliknya yang Muslim juga sama, saya pikir ya kan pegangannya juga Al-Quran. Berarti buku kehidupannya orang Muslim ya Al-Quran. Dan masing-masing agama mungkin punya kitab suci, teman-teman. Saya kurang mendalami agama di luar itu gitu, yang lain-lain, sehingga saya kurang ngerti. Cuman waktu saya belum berpegang hidup di dalam jalan Tuhan, saya kan pernah juga ngikutin cara-cara tradisi lama, teman-teman. Jadi yang cuman sekedar
adat istiadat bagaimana. Nah, makanya saya jadi mengenal ada buku kehidupan yang bisa kita buat di Tiongkok atau di Hong Kong, bayarnya mahal sekali teman-teman. Nah, itu cerita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Tapi kan tidak bicara sampai ke nanti alam akhirat bagaimana, nggak ada ceritanya gitu. Jadi itu cuma bicara buku kehidupan kita di dunia ini. Jadi dari mulai hidup sampai meninggal. Benar atau nggak benar saya nggak ngerti. Cuman kalau buat saya sekarang, saya sudah punya kitab suci. Yang kitab suci itu ya seperti buku kehidupannya saya gitu. Dan yang tadi saya katakan sekali lagi, kitab suci itu karena Tuhan yang buat sehingga ya ajaib teman. Sehingga satu buku ini bisa berlaku untuk semua manusia gitu. Kalau yang di Tiongkok atau Hong Kong itu kan enggak, buku kehidupan itu satu orang ya satu gitu. Nah ini di ayat 16 ini dibuktikan teman-teman bahwa ada kata-kata seperti itu, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ini kan cerita apa ya? Cerita waktu zamannya Daud gitu kan, cerita masih di perjanjian lama teman-teman. Sedangkan cerita Yudas dan Yesus ini kan adanya di perjanjian baru, jadi lama sekali gitu kan. Nah ini berarti kan udah seperti ramalan, seperti bocoran gitu bahwa ya firman sudah katakan seperti itu. Itu kalau kita bicara dari kitab para rasul pasal 1 aja, kalau saya baca di sini di ayat 16 saya sudah bicara kitab suci itu sebagai seperti bocoran itu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah sebaliknya sama aja di sini juga ada juga di ayat 20 teman-teman. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah ini juga bukti lagi teman-teman. Di ayat 20 itu bukti lagi bahwa yang namanya kitab Mazmur itu kan kembali lagi adanya di perjanjian lama teman-teman, udah lama sekali. Sedangkan yang namanya cerita yang sekarang yang terjadi di kitab kisah para rasul pasal 1 ini adalah di perjanjian baru teman-teman. Tapi di sini dikatakan berkan perjanjian baru itu ya mengait dengan perjanjian lama gitu. Nah ini yang jadi dalam sekian ayat saja saya udah bisa menemukan bahwa ada 2 ayat di ayat 16 dan 20 yang membuktikan bahwa kitab suci itu adalah jadi buku kehidupan kita gitu, buku kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Karena kitab suci itu ya memang dari Tuhan, sehingga pasti akan ada kekuatan yang maha gitu, yang dari Tuhan itu gitu. Ya contohnya kayak Tuhan Maha Rahim. Nah ini untuk pengertian seperti ini mungkin Tuhan juga Maha Rahim, bisa memberikan hikmat ke masing-masing orang dengan huruf yang sama, dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama, dalam ayat yang sama, dalam pasal yang sama gitu. Ya itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena ya Tuhan Maha Rahim, sehingga untuk kita masing-masing ya seolah kita berkontak langsung dengan Tuhan gitu. Nah beda sama yang tadi saya cerita buku kehidupan yang dibuat oleh manusia gitu. Itu hanya berlaku manusia ke manusia. Ini saya udah bacakan di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 20. Nah, saya terkait teman-teman dengan impresi juga di kitab Habakuk teman-teman. Di kitab Habakuk coba teman-teman cari kitab Habakuk pasal 2 teman-teman, ayatnya 6 sampai 12. Ini saya cuma cerita, nanti ujung-ujungnya yaitu buat apa gitu kita membangun kehidupan kita di atas dasar kehidupan lama kita gitu. Jadi buat apa kita membangun kehidupan baru kita di atas dasar ketidakadilan yang lama. Jadi maksudnya dari masalah-masalah yang lama gitu, itu akan sia-sia semua teman-teman. Nah ini coba kita baca di Habakuk teman-teman, kitab Habakuk pasal 2 teman-teman. Nah ayatnya 6 sampai 12. Coba saya bacakan teman-teman ya, 6 sampai 12. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian gitu. Jadi firman katakan di sini, ya buat apa sih kita ngambil barangnya orang gitu ya untuk hidup kita gitu, rasanya akan celaka gitu. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Nah maksudnya ini kan ada efek
uh, balik gitu, jadi tabur tuai kan istilahnya. Jadi kalau kita memang merampas si punya orang lain, ya satu saat juga kita siap-siap aja gitu akan dirampas juga oleh orang lain gitu, karena rumusnya tabur dan tuai. Jadi kalau kita menabur merampas, ya kita akan menuai dirampas gitu. Jadi ini yang mesti kita hati-hati teman-teman, karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu gitu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepas dirinya dari genggaman malapetaka gitu. Jadi Tuhan ingatkan di sini, firman ingatkan di sini, ngapain gitu kita ngambil barang menghasilkan sesuatu yang dari tidak halal teman-teman. Nanti juga percuma gitu, nanti juga akan berujung malapetaka. Meskipun waktu kita tidak mikir panjang, kita asal berbuat halal tidak halal, kita tidak pertimbangkan, kita berbuat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya ujungnya Tuhan bilang ya pasti akan menuai malapetaka gitu. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Jadi kalau orang-orang yang melakukan satu perbuatan yang tidak benar sebenarnya, itu sama aja seolah-olah berdosa terhadap diri sendiri. Karena tidak melakukan apa yang perintah dan apa yang firman perintahkan dan peraturan, itu kan namanya dosa teman-teman. Sebab batu berseru-seru dari tembok, sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan itu. Nah ini judulnya saya pakai ini teman-teman di ayat 12 ya. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Nah, dua kitab ini teman-teman saya udah bacakan. Jadi kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15-20 dan juga kitab Habakuk 2 ayat 6-12 teman-teman saya udah bacakan. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft saya yang terkait dengan apa yang saya alami dalam hidup ini. Saya mau coba saksikan pagi ini ke teman-teman gitu. Janganlah mendirikan kehidupan atau usaha. Ini saya sengaja kaitkan dengan usaha juga teman-teman, karena saya sebagai pengusaha dan dalam cerita ini saya terkait dengan soal usaha saya gitu. Janganlah mendirikan kehidupan atau usaha dari dasar yang tidak sesuai dengan apa yang firman perintah dan peraturkan, karena itu akan menjadi sia-sia jika kita hidup dengan dasar kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita tidak hidup dengan dasar kebenaran firman Tuhan, nah itu akan sia-sia jika kita tidak hidup dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Maksudnya gitu teman. Jadi di pengertian saya saat ini gitu akan timbul terbesit pikiran bahwa ngapain gitu kita membangun kehidupan atau usaha itu dari dasarnya sudah salah. Firman ada yang mengatakan seperti jangan membangun rumah di atas pasir, ya kita mesti membangun rumah di fondasi kuat yang di atas batu, sehingga kalau timbul malapetaka rumahnya tidak ambruk. Ini sama teman-teman. Jadi kalau sampai kita memulai sesuatu dasarnya sudah tidak benar, ya berarti sudah akan makin lama akan makin rapuh gitu, makin runtuh nantinya. Yudas Iskariot ini diceritakan di sini, disebut nama salah satu muridnya Yesus gitu, namanya Yudas Iskariot. Dalam firman membeli tanah dari upah kejahatannya, sehingga tanah tersebut disebut tanah darah. Dan kitab Mazmur tuliskan tanah ini menjadi sunyi tanpa penghuni, dan Yudas malah bunuh diri, serta jabatannya yang diambil oleh yang lain karena Yudas bunuh diri gitu. Jadi betapa merugikannya teman-teman apabila kita seolah-olah terkesan berbuat kurang benar untuk mendapatkan upah. Akhirnya upah itu dibelikan sesuatu barang gitu, tapi ujung-ujungnya barang itu juga tidak ada gunanya. Kalau cerita dari tanahnya Yudas Iskariot ini, akhirnya tanah itu kenapa disebut sunyi sepi gitu? Karena memang di cerita yang lain itu diceritakan bahwa tanah itu akhirnya jadi pekuburan teman-teman. Tidak dimakmakan untuk fungsi-fungsi yang lain, tapi hanya jadi pekuburan karena dianggap membawa
ketidakberuntungan. Siapa yang berani gitu pakai tanah yang Yudas ini gitu, sedangkan Yudasnya sendiri yang membeli tanah itu malah bunuh diri gitu, bunuh diri karena merasa dia salah gitu, dia berdosa dan dia salah, akhirnya dia frustasi, depresi, akhirnya bunuh diri. Nah ini firman dari Mazmur sudah tuliskan seperti itu gitu, bahwa apabila kita berbuat yang tidak benar, yang akan berujung seperti itu gitu ya, kehidupan kita akan menjadi sepi gitu, menjadi kosong gitu, nggak ada penghuninya, nggak ada apa-apa, nggak ada teman, nggak ada apa, bahkan ya jabatan kita dan posisi kehidupan kita bahkan bisa hilang gitu, hilang tergantikan oleh orang lain. Oleh karena pengenalan dan pengertian akan firman, maka kita belajar taat untuk melakukannya. Niatan tersebut akan Tuhan respon dengan mulai datangkan permasalahan-permasalahan, dan kita mulai belajar solusikan bukan dengan logika manusia, tetapi kita coba setiap permasalahan dikaitkan dengan rema gitu, rema atau dorongan hati oleh karena roh Tuhan di dalam kita, dorongan Tuhan di dalam kita gitu, dan firman gitu, dari roh Tuhan dan firman. Nah ini saya ingatkan di sini teman-teman, bahwa apabila kita benar-benar dari hati kecil kita gitu, tulus ya untuk mau percaya Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan benar-benar dari hati benar-benar mencari pengenalan akan Tuhan gitu, mau mencari pengenalan akan Tuhan, dan dari situ timbul mau menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya kita punya Tuhan, roh Tuhan beri kita kemampuan mengerti akan firman Tuhan, dan juga sekaligus menguatkan kita, memberanikan kita untuk melakukan firman. Nah, dari situ timbul teman-teman dorongan dari hati kita untuk kita mau gitu, mau total hidup di jalan firman Tuhan dan hidup bersama Tuhan gitu. Kita mau. Nah, biasanya Tuhan akan memulai itu dengan mendatangkan permasalahan, teman-teman. Begitu hati kita tergerak, Tuhan akan datangkan permasalahan. Nah, permasalahan ini adalah satu-satunya jalan, teman-teman, bagaimana untuk mengguide kita untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki untuk kita. Apa yang Tuhan inginkan agar kita mengenal dan mengerti akan perintah dan peraturan Dia gitu. Dan Tuhan akan ingin sekali kehendaki rancangkan dan kehendaki gitu untuk kita mengenal janji-janji Tuhan, teman-teman. Jadi biasanya lewat permasalahan ini Tuhan datangkan dan akan timbul. Nah, permasalahan datang, biasanya solusi ada dua macam, teman-teman. Ada solusi orang duniawi yang diatasi dengan cara-cara rasio gitu. Bagaimana kita bicara mengandalkan diri kita sendiri dengan pikiran perasaan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri, dan dengan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia yang lainnya. Jadi ngandalkannya bukan ngandalin Tuhan. Nah, ada cara kedua itu dengan cara ya bukan rasio tapi dengan cara rohani gitu. Nah, kalau dengan cara rohani ya berarti kita coba mengatasi permasalahan yang timbul itu bukan dengan rasio kita, tapi dengan apa sih yang firman suruh gitu. Apa sih yang firman perintahkan dalam menghadapi permasalahan ini gitu. Jadi kalau permasalahan yang banyak ya kita juga butuh firman banyak, teman-teman, untuk ngatasin permasalahan itu secara rohani, secara firman. Nah, waktu kita mengerti firman lebih dalam, teman-teman, otomatis roh Tuhan kan makin hidup di dalam kita. Waktu roh Tuhan makin hidup di dalam kita, berarti roh Tuhan ini yang akan menuntun kita ya firman mana gitu yang untuk ngadepin permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C, sehingga masing-masing firman itu berbeda, teman-teman. Jadi bisa juga antar saya dengan istri saya atau dengan anak saya pun bisa mendapatkan firman yang beda gitu. Jadi ini kan sifatnya kan individual sekali, teman. Jadi Tuhan kasih solusi itu individu ke individu. Jadi permasalahan A ya Tuhan akan kasih solusi firman yang A gitu untuk solusi A. Sebaliknya permasalahan B ya Tuhan juga akan kasih solusi yang dari firman yang urusannya B. Nah, ini semua itu ditimbulkan, digerakkan oleh rema, teman, oleh dorongan hati di dalam hati kita ya karena oleh Tuhan, karena oleh roh Tuhan tadi gitu. Jadi solusinya itu bukan bagaimana mencari cara-cara duniawi gitu, bukan begitu, tapi kita coba benar-benar beralih gitu, bagaimana mencoba dengan cara rohani, yaitu bagaimana kita sesuaikan permasalahan A itu dengan solusi
yang ada di dalam firman itu, yang seperti Tuhan gerakan dalam hati kita itu ya untuk A gitu, yang B untuk B, yang C untuk C, yang D untuk D, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi memang kita butuh menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kita tidak bisa gitu menghadapi berbagai masalah yang timbul gitu. Jadi kalau memang kita hidup di dalam jalan firman Tuhan dan kita hidup bersama Tuhan, ya permasalahan itu adalah malah jadi seperti anak tangga, teman-teman. Bagaimana menjadi anak tangga untuk naik makin tinggi gitu. Kalau kita tidak mengerti akan Tuhan, firman Tuhan, dan tidak mengandalkan roh Tuhan, ya rasanya permasalahan itu bukan makin naik teman-teman, jadi akan makin ambruk kan. Nah maksudnya naik di sini dalam arti kata rohani teman-teman, ya, berkat rohani bukan berkat jasmani gitu. Bisa aja lewat permasalahan ini jasmaninya makin hancur, makin runtuh gitu. Tapi yang Tuhan lihat itu kan bukan itu teman-teman. Yang Tuhan mau bangun itu kan adalah dari sisi rohaninya itu, bukan jasmani, lebih rohaninya. Nah untuk Tuhan mudah sekali, setelah rohani kita kuat, Tuhan akan beresin lagi yang urusan jasmani kita, mudah sekali. Tapi kalau tanpa menghancurkan jasmani, Tuhan sulit sekali untuk beresin yang rohani gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi kita mesti rela habisin yang namanya jasmani kita, duniawi kita, untuk mendapatkan hal yang rohani, yang lebih sifatnya ya irasional gitu, yang supranatural itu gitu. Nah niatan kita dari hati yang tulus akan selalu Tuhan respon secara ajaib dengan mendapatkan hikmat pengertian akan firman terkait dengan permasalahan yang terjadi. Nah ini teman-teman boleh percaya boleh tidak. Kalau bagi saya dan teman-teman yang sudah melakukan firman, tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam teman-teman. Tuhan itu tidak cuci tangan, ya mendatangkan permasalahan terus tidak ikut campur tangan beresin permasalahan itu gitu. Jadi Tuhan itu yang datangkan permasalahan, tapi Tuhan juga yang akan membereskan permasalahan itu gitu. Nah, tapi waktu kita mengalami permasalahan, akhirnya kita banyak diajar gitu, bagaimana menghadapi permasalahan, dan begitu juga tujuan menyelesaikan permasalahan, kita juga diajar gitu, bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi yang lucu itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada hal yang tidak Tuhan ikut campur gitu dalam menghadapi permasalahan yang Tuhan izinkan untuk datang, atau malah sengaja Tuhan datangkan gitu. Jadi Tuhan itu ya seperti itu, dan aneh, selalu ajaib. Jadi contoh apabila kita menghadapi satu hal ya itu kalau orang Cirebon bilang kaligane itu kok bisa tepat kebenaran gitu, kok bisa kebetulan, kok bisa persis baca firman ini loh, ya permasalahannya seperti itu, kok hari ini saya bisa baca firman ini loh, ya kok permasalahannya B seperti itu, kok saya bisa dapat firman dari nonton TV seperti ini loh. Waktu saya ngadepin masalah C, kok saya bisa dapat firman yang dari khotbah ini loh gitu. Kalau kita bicara mendapatkan permasalahan D gitu, ya kita bisa dapat pas baca di koran kali, atau baca di mana, baca di WA teman-teman kirim gitu. Jadi ajaib teman, cara Tuhan itu ajaib. Jadi apapun juga bisa Tuhan pakai untuk bisa memberikan bocoran kepada kita gitu ya. Tadi ya ini loh Tuhan pengen ini loh Tuhan pengen itu gitu. Jadi ya itu kalau orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, tidak merasakan seperti ini, ya mungkin ya harus di-push lagi gitu untuk bisa menghadapi permasalahan yang lebih besar, sehingga ya akan ngerti gitu bahwa oh Tuhan itu ya ajaib gitu, bisa dengan cara-cara seperti itu. Jadi bukan mustahil, apapun juga bisa Tuhan jadikan satu masukan untuk kita. Bahkan di firman yang di Perjanjian Lama juga ada ditulis keledai pun bisa kok, bisa kasih tahu kalau nggak salah raja siapa gitu dikasih tahu keledai. Nama seseorang seekor keledai bisa ngomong gitu ya. Ya Tuhan kalau mau kenapa tidak gitu. Bahkan firman ada katakan batu aja bisa Tuhan pakai kok. Jadi banyak sekali cerita-cerita seperti itu teman-teman. Jadi ya cara Tuhan ajaib teman-teman. Jadi nggak bisa kita batasin cara Tuhan itu harus seperti kita, harus seperti manusia gitu. Nggak, Tuhan itu beda.
solusi yang dari Tuhan selalu mengarah kepada dasar kebenaran firman Tuhan, maka akan berdampak ke banyak perubahan dan pemangkasan usaha yang terkait dengan dasar harta kita dan jabatan kita, serta pola kerja dan kehidupan kita. Jadi solusi yang dari Tuhan itu, kalau dasarnya udah dari firman Tuhan, jadi selalu akan berdampak, teman-teman. Jadi misalnya yang tadi saya katakan, secara berkat jasmani, kita mungkin begitu kenal Tuhan, ya kita makin kenal Tuhan, kita makin hancur, teman-teman. Bisa seperti itu, teman-teman. Kalau Tuhan anggap bahwa dasar rohani ini, ya dasar rohani ini belum benar gitu. Gara-gara harta ini, gara-gara jabatan ini, gara-gara pola hidup nafsu yang seperti ini, ya akhirnya yang menyebabkan secara level rohani itu berhenti, teman-teman. Nah ini Tuhan biarkan gitu, Tuhan datangkan, bahkan datangkan permasalahan ini, biarin timbul semua gitu, ya jadi hancur semua. Yang dicerita Nabi Ayub mungkin di Al-Quran juga ada gitu, cerita Nabi Ayub, Alkitab dan Al-Quran ada, itu juga sama, teman-teman, mengalami seperti itu. Nabi Ayub itu habis semua, dari mulai hartanya dihabiskan, dari mulai anak-anaknya dihabiskan, bahkan timbul persoalan dengan istrinya, bahkan timbul lagi penyakit di badan dia, tapi ujungnya ya Tuhan sembuhkan gitu. Nah dengan catatan Ayub setelah mengalami permasalahan, bertubi-tubi permasalahan, Ayub mendapatkan pengenalan yang berbeda gitu tentang Tuhan gitu. Jadi udah bukan kata orang lagi, ya memang Ayub mengalami bahwa Tuhan itu ajaib gitu. Dan pada akhir cerita Ayub itu ya happy ending, ya bagaimana dia bisa cerita mendapatkan berkat-berkat rohani, jelas gitu, karena hikmat yang dia dapat itu. Bahkan kalau untuk Nabi Ayub, karena memang radikal sekali, dia malah mendapatkan rahasia hikmat di atas rata-rata orang umum pada umumnya gitu. Nah ini yang Zophar, Elifaz dan Bildad katakan ke Ayub itu ya seperti itu. Jadi Ayub itu punya kemampuan lebih dibanding mentor rohaninya, bahkan mentor rohaninya, karena Ayub itu dibukakan rahasia hikmat yang dari Tuhan langsung gitu. Nah begitu Ayub mendapatkan rahasia hikmat itu, ya akhirnya Ayub mendapatkan privilege gitu, hak khusus dari Tuhan yang beda, tidak secara umum gitu. Bahkan di situ dicantumkan sama Zophar gitu, yang ingetin ke Ayub, emangnya yuk berbuat begini tidak disalahkan Tuhan gitu. Ya memang kembali lagi, Tuhan kan pencipta kita. Jadi kalau manusia katakan itu salah, tapi kalau Tuhan mau anggap itu benar juga nggak bisa apa-apa gitu. Karena Tuhan itu maha kuasa, bisa merubah yang salah menjadi benar. Sebaliknya kalau orang dunia ngotot bahwa ini benar, tapi Tuhan ingin bikin itu salah, ya gampang sekali gitu. Kenapa? Ya karena Tuhan maha kuasa gitu. Jadi ya ini Tuhan itu memang tidak bisa kita samakan dengan manusia. Dia itu punya hak untuk apapun juga gitu, karena dia adalah ya pencipta kita. Ya kalau ibarat ditembikar kan gitu, dia yang bikin penjunannya kok, dia yang bikin gitu. Kita penjunannya, kita fasnya gitu, ya tembikarnya gitu. Jadi kalau kita mau dihancurkan kan mudah sekali gitu. Nah ini maksudnya seperti itu, teman. Jadi kadang-kadang mencari pengenalan pengertian arti firman Tuhan, meningkatkan level iman kita, menghidupkan roh Tuhan, itu tidak lepas daripada tadi. Jadi bagaimana mengalami banyak sekali perubahan pola hidup, bahkan yang secara nyata itu ya harta kita bisa terpangkas, jabatan kita, tahta kita bisa terpangkas, nafsu-nafsu dunia kita, pola-pola hidup lama kita yang lebih duniawi juga akan terpangkas gitu. Jadi akhirnya pola kerja pun bisa terpangkas, sebenarnya bisa berubah gitu. Jadi memang semua akan berubah apabila kita di dalam Tuhan, di dalam jalan firman Tuhan, dan kita hidup dengan roh Tuhan, ya pasti akan semua berubah. Perubahan pola tersebut memerlukan kedalaman pengenalan dan pengertian firman, serta peningkatan iman percaya kepada Tuhan dengan hadapi cemooh gitu, dan cemooh dari orang-orang yang ada di dalam kita, di internal kita, maupun orang-orang di eksternal kita, teman-teman. Jadi nggak aneh gitu. Jadi perubahan pola yang firman
perintah peraturkan itu nanti berdampak ke dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, ujung-ujungnya biasanya sih dapat, ya itu yang firman selalu katakan, dapat cemooh, dapat penderitaan, dapat penindasan, dapat ya segala macam gitu. Ya, dari mana? Ya dari mana-mana, teman. Ya misalnya dari dalam. Nah, kalau dalam kita itu apa sih urutannya? Sebenarnya paling dekat kan kalau kita bicara dari sisi firman, antara suami atau istri gitu. Itu kan bukan ke anak, teman-teman, tapi ke pasangan gitu. Jadi nomor satu itu yang paling dekat itu dengan pasangan kita gitu. Satu. Kedua, meningkat lagi ke anak-anak kita gitu. Ketiga, mungkin ke mantu-mantu kita. Keempat, mungkin ke cucu kita. Kelima, mungkin baru ke keluarga kecil kita, ke kakak adik kita gitu. Keenam, mungkin ke keluarga besar kita, ke paman-paman kita gitu, atau ke bibi kita. Dan ketujuh, mungkin naik lagi ke komunitas. Yang kedelapan, mungkin ke tim kerja. Kedelapan, mungkin naik ke komunitas. Kesembilan, ya, ke orang-orang lokal di kota kita. Kesepuluh, ya masyarakat lebih besar lagi. 11 mungkin ke dunia, mungkin ke internasional. Jadi tingkatnya itu banyak sekali sebenarnya, ada di dalam dan ada di luar gitu. Bagaimana caranya ngebedakan kalau di dalam kita ya mungkin apa kaitannya maksimal sampai keluarga besar gitu. Mereka ada di dalam kita. Tapi begitu sudah meningkat ke di kantor, ya urusannya dengan komunitas, urusannya dengan masyarakat, itu kan sudah ada di luar kita. Dan kita itu paket komplit, teman-teman, yang akan mengalami cemooh, penindasan, penderitaan dari ya luar dan dalam, teman-teman. Nah, justru inilah yang membuat kita berubah, teman-teman. Bagaimana caranya kita berubah lewat permasalahan-permasalahan ini gitu. Kita akan nanti pada akhirnya hasilnya itu akan lebih terbawa dengan pola firman inginkan gitu, bahwa yang nomor satu itu adalah keselamatan akhirat dulu, teman-teman. Bahkan kalau saat kita sudah ada pengenalan pengertian seperti itu gitu, untuk kita balik seperti orang dunia itu nggak mau, teman-teman. Jadi orang-orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan dan sudah menghidupkan roh Tuhan di dalamnya gitu, itu biasanya tidak mau kembali ke dunia. Meskipun hidup yang sekarang gitu dengan pola-pola rohani dibanding dengan hidup yang dahulu dengan pola-pola dunia, itu seperti bumi dan langit, teman-teman, seperti siang dan malam gitu. Tapi tetap orang nggak mau balik. Kenapa? Karena sudah ada satu damai sejahtera di dalam dia. Jadi meskipun dicemooh, meskipun menderita, meskipun ditindas gitu, tapi di dalam hati kita ada damai sejahtera yang tidak bisa hilang gitu. Damai sejahtera yang dari Tuhan dan bersama Tuhan gitu. Jadi kita pikul semua penderitaan, semua penindasan, semua cemoohan itu ya kita dengan Tuhan. Kita pikul bersama sehingga kita kuat dapat damai sejahtera sampai waktunya Tuhan datang. Yang anggap bahwa kita sudah kuat, sudah benar, nah ya itu ceritanya lain. Apakah Tuhan akan tambahkan berkat-berkat duniawinya gitu, itu terserah. Ayub juga alamin itu. Jadi Ayub itu sudah sebelum dipulihkan berkat duniawinya, Ayub itu mengalami pemulihan berkat rohaninya dulu. Setelah selesai berkat rohaninya, Tuhan anggap sudah benar, nah Tuhan mulai gujurin berkat duniawi yang malah katanya jadi double, teman-teman. Jadi yang dulu Ayub belum mengenal kebenaran Tuhan itu misalnya dapat 10 kilo gitu. Nah setelah mengenal pengenalan Tuhan ya berarti lebih dari 10 kilo, bisa 20 kilo kali. Double itu kan relatif, bisa 20, bisa, ya saya nggak ngerti. Cuma yang jelas jadi lebih banyak daripada yang waktu dia belum hidup dengan di jalan firman Tuhan dan belum hidup bersama Tuhan. Oke, mungkin hari ini jadi saya cuma ingatkan aja, ya kita jangan sedih gitu kalau sampai demi kebenaran yang kita inginkan seperti yang Tuhan atau perintah peraturkan itu, kita harus kehilangan harta, harus kehilangan tahta gitu. Ya rasanya dan pola-pola hidup kita harus berubah. Tapi ya kembali lagi seperti judul tadi, celakalah bangun kehidupan di atas dasar ketidakadilan. Nah, maksudnya ketidakadilan itu ya itu tidak hidup dengan sesuai apa yang firman perintah dan peraturkan, dan tidak melakukan firman Tuhan yang tadi gitu, yang terkait itu. Jadi mengenal mengerti akan Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang disebut keadilan kan itu. Kalau kita tidak melakukan itu ya berarti masuk dalam dasar ketidakadilan. Tapi kalau kita hidup dengan seperti itu, mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya itu berarti kita hidup sudah dalam keadilan Tuhan.
Oke, mungkin pagi ini saya coba share seperti. See you, bye-bye. One minute to better life. Firman Tuhan yang digerakkan oleh rema dari dorongan hati akan membuat kita berani melakukan firman-Nya, oke?